untuk membangun hortikultura. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Inti, ya, Direktur Perbenihan Hortikultura, yang akan memberikan pencerahan kepada kita mengenai kebijakan ya, pembenihan hortikultura. Saudara-saudaraku, para penyuluh dimanapun kalian berada, selamat mencermati ya, bagaimana kita siapkan benih ya, dan bibit hortikultura dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih, Bapak. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Inti Pertiwinaswari SP, MSc, Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, dan juga merupakan PLT Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan. Baik, Inti, bisa mendengar jelas suara saya? Ya, saya bisa mendengar dengan jelas. Baik, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Dedi sudah meninggalkan ruangan ya. Bapak Ibu, moderator, Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu berdiskusi ya mengenai kebijakan perbenihan hortikultura. Ya, ini bukan program ya, saya ini kan sebentar, karena nanti takutnya ada kesalahan. Sebentar. Oke, apakah slide saya sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Ya, baik. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan, Prof. Dedi, bahwa hortikultura merupakan salah satu komoditas yang diminati, ya, di sebagian dari komoditas pertanian di Indonesia, ya. Pagi ini kita akan membahas mengenai kebijakan perbenihan hortikultura. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal informasi yang bisa menjadi bahan diskusi untuk kita semua. Oke. Para penyuluh Bapak Ibu pasti sudah paham bahwa budidaya itu dimulai dengan benih. Budidaya pertanian dimulai dengan benih, sehingga peranan benih ini tidak bisa kita pungkiri adalah fondasi awal bagi pertanian. Kesuksesan dan kegagalan pertanian bermula dari benih. Kalau Pak Dirjen Horti selalu menyampaikan, punya lahan yang bagus, punya pengairan yang baik, ya, punya pupuk yang siap sedia, tetapi benihnya tidak bagus, ya, potensi kegagalannya ada cukup besar. Sehingga kita sama-sama sepakat bahwa benih adalah fondasi awal dari pertanian. Ya, untuk mendukung ketahanan pangan, ya, diperlukan benih bermutu dari varietas-varietas yang tahan kering, ya, tahan banjir seperti saat ini. Ini sedang sedang kita lihat suasana kemarau yang cukup panjang menyebabkan kekeringan atau yang kita sebut sebagai El Nino. Nah, ini benih ini kalau ibarat manusia bayi, ya, masih rentan terhadap berbagai ancaman-ancaman, ya, ancaman terhadap penyakit. Nah, itu yang paling rentan itu adalah benih. Sehingga ada upaya-upaya, ya, untuk menjaga benih itu kita yakini adalah benih yang sehat. Itu nanti ada kita buat suatu mekanisme sertifikasi benih. Nah, peranan benih, saya ulangi lagi, tentu menjadi faktor penentu dalam budidaya tanaman, ya.
harus ada, tidak dapat diganti dengan yang lain. Kemudian juga benih sudah diperjualbelikan. Juga yang ketiga, benih bisa menentukan efisiensi usaha tani. Benih yang baik, benih yang bermutu akan menghasilkan ya hasil pertanian yang baik pula, sehingga nilai ekonomi produk semakin meningkat. Nah ini tadi saya sebutkan bahwa menjamin satu pertanian untuk menjadi menghasilkan menghasilkan mutu produk yang tinggi, ya itu tadi harus dimulai dari benih. Benih tadi bagaimana menjamin mutu benih, mutu benih yang sesuai, yang bisa menjamin hasil pertanian yang baik. Dipastikan beberapa proses ya untuk menyatakan bahwa benih ini baik, itu kita lalui. Bu, ini bisa dihapus ya coretan-coretannya. Ini kayaknya ada yang nggak sengaja ini ya. Oke, oleh admin biasanya bisa dihapus saja. Oke, untuk meyakini bahwa ini benihnya sehat atau tidak, benih harus terdaftar dulu, ya. Kemudian harus bersertifikat, ya. Mempunyai mutu genetik, fisiologis, fisik, dan kesehatan yang standar sesuai dengan persyaratan teknis minimal. Ini yang harus dipahami oleh para penyuluh. Ada pengawas benih tanaman, ya. Ada juga pengendali OTT, ya. Ini pasti akan harus mempunyai kemampuan memahami mutu genetik, fisiologis, fisik, dan kesehatan benih. Ya, seperti apa persyaratan teknis minimal. Tadi Prof. Dedi sudah menyinggung mengenai, hortikultura ini banyak diminati oleh petani milenial. Ini informasi bagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu berapa banyak komoditas hortikultura yang ada di Indonesia yang tercantum dalam binaan Direktorat Jenderal Hortikultura? Berdasarkan Kementan nomor 591 tahun 2020, ada 566 komoditas. Terdiri dari buah, sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias. Ini yang paling kiri buah, Ibu pasti sering dengar Bapak Ibu, alpukat, anggur. Tanaman sayur-sayuran, asparagus, bawang merah, bawang putih, cabai, termasuk tanaman sayuran. Kemudian obat-obatan, contohnya di sini, jahe, kapulaga, temulawak, dan tanaman hias. Tanaman hias kita bicara anggrek, desena, mawar melati, ini termasuk dalam bunga-bungaan dan tanaman hias. Dari 566 masih ada tambahan lagi dalam perjalanannya sekarang. Ya, sudah ada tambahan 38 komoditas. Sehingga sampai saat ini total komoditas hortikultura itu ada 604, meskipun setengahnya adalah tanaman hias. Jadi tanaman hias bertambah terus setiap tahunnya. Untuk pendaftaran komoditas. Nah, di antara produk pertanian yang ada di Indonesia, yang terbanyak adalah hortikultura. Ya, hampir 600. Yang lainnya mungkin tanaman pangan hanya puluhan, perkebunan, ya mungkin hanya maksimal saja nggak sampai 100 lebih ya. Kalau horti sampai 600 komoditas ya. Baik, nah kalau kita bekerja, saya ASN, Bapak Ibu penyuluh juga mungkin kita bekerja pada pemerintahan. Ini kita semua harus bekerja berdasarkan landasan hukum. Landasan hukum perbenihan hortikultura ini ada dari undang-undangnya, kita payung hukumnya, ya. Kemudian ada peraturan pemerintah, ya. Kemudian ada peraturan menteri. Nah, ini semua urutannya. Inilah dasar kita bekerja. Ya, saya di Direktorat Perbenihan, saya bekerja berdasarkan landasan hukum ini, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu, mungkin kepentingan bagi Bapak Ibu nanti ada yang berbeda-beda. Ada mungkin yang sebagai pengawas benih, ya. Ada mungkin penyuluh yang nanti ada mendampingi petani yang ingin ekspor, impor, ya. Impor benih masih dimungkinkan ya, walaupun kita batasi, atau yang ingin ekspor yang kita buka seluas-luasnya. Ini semua ada aturannya. Nah, inilah yang akan kita diskusikan pagi ini, dan mudah-mudahan hal ini dapat menambah informasi Bapak Ibu, membekali Bapak Ibu dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lapangan. Ya, ini ada Permentan tahun 2021 ya tentang perbenihan. Mengatur apa saja? Ya,
Ini ada mengatur produksi benih, ya. Kemudian mengatur sertifikasi benihnya dan pengawasan peredaran. Ya, tentu ya aturan yang ada di Permentan tahun 2021 ini menjadi acuan kita. Ya, bagaimana sih produksi benih? Bagaimana sih sertifikasi benih? Bagaimana sih pengawasan dan peredaran benih? Yang Bapak Ibu harus pahami bahwa kita, pemerintah, itu perlu menjamin bahwa benih-benih yang ditanam oleh masyarakat, oleh kelompok tani adalah benih yang bermutu. Kenapa kita perlu menjamin itu? Agar menghasilkan atau mendapatkan hasil yang baik, sesuai harapan. Kalau tadi benihnya sudah tidak bermutu, bagaimana hasilnya mau baik? Nah, bagaimana sih bisa memastikan benih itu bermutu? Tadi saya sebutkan, benih itu harus tersertifikasi. Ya. Bagaimana memastikan benih tersertifikasi? Ada labelnya setiap benih ini. Benih yang bersertifikat itu sertifikatnya ditunjukkan dengan label. Ya, ada petugas khusus yang melakukan pengawasan dan peredaran benih, terutama benih-benih bantuan pemerintah. Nah, ini saya tetap harus menjelaskan mengenai visi dan kebijakan dari Perbendaharaan Hortikultura. Bagaimana kami ya di Direktorat Perbenihan memastikan bahwa kami harus ya mendukung terpenuhinya kebutuhan benih bermutu untuk berdaya saing dan berkelanjutan. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada 3 amanat dari Permentan, 3 itulah yang kami kerjakan. Dari produksi, sertifikasi, ya pengawasan itu dikerjakan oleh Direktorat Perbenihan. Ya, harapannya ke depan kita bisa mandiri benih dalam negeri. Nggak perlu impor-impor benih. Ya, kita punya benih di setiap wilayah sentra produksi. Tidak perlu misalnya benih dari untuk timur dibawa dari barat gitu, ya. Karena selain membutuhkan ongkos yang besar, juga perlakuan terhadap benih ini harus hati-hati. Karena benih ini masih rentan. Tadi kan kita sebut benih ini sebagai bayi lah, masih rentan. Nah, yang ketiga adalah memperkuat lembaga perbenihan. Nah, ini jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa tugas fungsi Direktorat Perbenihan itu tadi menjamin tersedianya benih-benih bermutu, memastikan benih-benih yang beredar itu adalah benih-benih yang bersertifikat ya untuk menjamin mutunya. Ini yang kami kerjakan. Ya. Untuk mendapatkan sertifikat benih, ya benih bersertifikat artinya punya jaminan benih itu bermutu, dimulai dengan pendaftaran varietas. Ya, harus ada pendaftaran varietas dulu terhadap benih tersebut. Kemudian ada proses sertifikasi benih oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di provinsi, melakukan pengawasan, ya, pengawasan peredaran benih. Kemudian mengatur ekspor impor benih. Itu tugasnya Direktorat Perbenihan, itu adalah salah satunya mempunyai kewenangan menerbitkan surat izin pengeluaran dan pemasukan. Selain itu juga ada salah satu kewenangan menerbitkan izin usaha produksi benih. Jadi kalau Bapak Ibu para penyuluh ya di lapangan ada yang bertanya mengenai saya ingin jadi produsen nih, saya ingin jadi penangkar, ya Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan saya harus paham bahwa kalau izin usaha perbenihan ini harus berproses, ada mekanisme yang harus diproses kepada pemerintah, ya. Jadi urutan tata prosesnya nanti saya jelaskan ya. Jadi tidak bisa sembarang orang menyatakan saya ingin menjadi produsen benih, menghasilkan benih ini harus dilabel dengan datang ke balai pengawasan sertifikasi terus minta tolong label dong, nggak bisa ya. Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar produsen benih, penangkar benih, dia harus mengurus yang namanya kompetensi sebagai produsen benih. Bagaimana meminta mengurus ya surat kompetensi produsen benih, ini ada mekanismenya ya. Setelah punya usaha sebagai produsen penangkar, silakan datang ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, silakan urus surat kompetensinya, kompetensi sebagai produsen benih. Nanti akan setelah mengisi form, nanti akan ada survei ya oleh tim Balai Pengawasan Sertifikasi untuk melihat ya apakah
yang bersangkutan yang mengajukan permohonan sebagai penangkar benih mempunyai kompetensi sebagai penangkar. Kalau sudah diterbitkan itu, nah itulah resmi Anda dapat izin usaha untuk memproduksi benih. Jadi nggak bisa sembarangan produksi terus jual, ya itu masih ilegal, ya. Karena apa? Karena yang dijual itu tidak mempunyai sertifikat. Loh, gimana kok tidak punya sertifikat? Bu, saya kan tinggal minta sertifikatnya. Tidak bisa meminta sertifikat untuk benih yang akan dijual itu punya proses, termasuk tadi memastikan dulu bahwa Anda punya kompetensi sebagai penangkar. Ada surat yang dikeluarkan khusus oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk menjadi penangkar. Ya, nah ini mungkin strategi besar ya, strategi di Indonesia untuk pengembangan benih. Ada beberapa hal. Yang paling penting adalah kami atau kita semua ya untuk mengembangkan perbenihan ini, kita harus ya menciptakan, menyebarkan varietas-varietas unggul. Baik itu lokal maupun introduksi. Ya, introduksi kita ambil dulu lah, misalnya awalnya dari impor, lalu nanti kita coba perbanyakkan di sini sehingga bisa kita jadikan atau daftarkan setelah beberapa tahun menjadi varietas unggul lokal. Kemudian pengawasan peredaran. Nah, sampai saat ini masih banyak benih-benih yang dijual yang tidak bersertifikat, tidak berlabel. Nanti Bapak Ibu sebagai penyuluh bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kalau saya beli benih tidak berlabel, gimana tuh? Ya misalnya belinya di penjualnya ngakunya ini mangga gedong ginjo misalnya. Ternyata pas ditanam keluarnya mangga arum manis. Masih mending mangga ditanam mangga keluar mangga meskipun beda varietasnya. Tapi kalau yang kita yang nggak ngerti sama sekali mau beli mangga dikasihnya pohon rambutan misalnya, ya, karena kita nggak ngerti daunnya seperti apa gitu kan. Tetapi kalau ada label kita bisa cek ini tanaman apa, varietasnya apa, gitu ya. Nah, ini yang masih harus perlu ditingkatkan, pengawasan dan peredaran. Kemudian penguatan peningkatan balai-balai benih, tadi saya sudah sebutkan balai pengawasan dan sertifikasi benih. Kemudian ada balai benih horti yang memproduksi benih ya di provinsi ya. Kemudian tentunya saat ini kita bersama-sama, itu bukan hanya Direktorat Perbenihan saja, juga penyuluh, kami berharap Bapak Ibu bisa membantu ya, memasyarakatkan benih bermutu, membantu masyarakat untuk mengingatkan jika ingin membeli benih, belilah benih yang berlabel, artinya terjamin mutunya. Nah, tadi saya sudah bicara mengenai ini kalau saya nih misalnya, saya ini penangkar atau misalnya saya pemulia tanaman yang bisa coba ya menghasilkan satu benih ya, menghasilkan satu benih bermutu ya harapannya benih terus mau dijual begitu saja, tidak bisa ya. Ini ada persyaratan sebelum benih itu diedarkan ya, harus didaftar dulu ya, nanti dilepas ada SK-nya ya, kemudian setelah dilepas harus disertifikasi. Nah, yang lulus itu baru disebut benih yang bersertifikat, baru dikasih label. Harapan kita semua tentunya benih-benih yang beredar di Indonesia ini adalah benih-benih bermutu yang berlabel ya. Nah, ini tentu apa saja produksi benih bisa perbanyakan generatif dan vegetatif, perbanyakan melalui in vitro, termasuk juga melalui permunian varietas. Ini Bapak Ibu perlu memahami ini sehingga apabila nanti menemui hal-hal di lapangan, Bapak Ibu sudah terisi ya informasi mengenai hal ini. Tadi produsen itu harus mempunyai sertifikat. Sertifikat, ada yang sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan, ada juga sertifikat sistem manajemen mutu yang memang bisa dimiliki oleh para produsen. Nah, ini kebijakan produksi benih, informasi aja bagi Bapak Ibu bahwa ada produsen yang bisa memproduksi benih, ada juga lembaga pemerintah ya, tetapi tadi produsen harus mempunyai sertifikat kompetensi ya, termasuk juga lembaga pemerintah harus punya sistem manajemen mutu. Ya, kemudian ini kebijakan sertifikasi tadi saya
sebutkan bahwa bagaimana kalau saya mau sertifikasi benih nih, bagaimana caranya? Ya sebenarnya sih para produsen pasti sudah memahami ya. Sertifikat ini akan dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Provinsi, kita singkat BPSB. Atau kalau kebanyakan benih-benih yang saset atau benih biji, itu perusahaan yang memproduksi benih tersebut itu biasanya sudah punya sistem manajemen mutu yang bisa mensertifikasi secara mandiri. Nah, ini juga ada audit-audit terhadap perusahaan tersebut. Kemudian ada pengujian produk benih, ada SNI, dan ada penilaian proses produksi. Ini masing-masing nih ya. Jadi bagaimana sih kalau proses atau tahapan mau sertifikasi benih? Ya ada yang melalui pengawasan, ada yang melalui sistem manajemen mutu, ada yang melalui SNI, ada juga yang melalui penilaian proses produksi khusus untuk komoditas-komoditas in vitro ya. Nah, ini kebijakan pengawasan. Nah, benih kan tadi benih diedarkan oleh produsen dan pengedar benih. Ya, produsennya tadi harus memiliki kompetensi sebagai produsen. Itu harus punya tanda daftar pengedar benih, izin usahanya. Itu dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Sertifikasi Benih di provinsi, ya. Itu punya kewenangan itu. Tanda daftar itu diterbitkan oleh Bupati Wali Kota. Setelah itu barulah bisa punya izin ya, lisensi untuk berjualan benih ya. Kemudian pengawasan dilakukan oleh PBT. Ya, hasil produksi dalam negeri maupun luar negeri, ada pengawas benih tanaman di lapangan. Pengawasan dilakukan berkala sewaktu-waktu juga bisa. Kemudian bagaimana sih pengawasan dilakukan? Nah, tahapannya pengecekan dokumen, pengecekan mutu benih, dan pelabelan ulang. Sekali lagi, ada label yang menunjukkan bahwa benih tersebut bermutu. Ya. Nah, ini tadi saya sudah singgung bagaimana Direktorat Pertanian mempunyai kewenangan dalam kebijakan pengeluaran dan pemasukan benih ya. Pengeluaran itu kan ekspor, maksudnya pemasukan itu impor. Jadi impor ini kita tekan seminimal mungkin, ekspor kita tingkatkan semaksimal mungkin. Nah, ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu mungkin perlu memahami. Sekali lagi saya inginnya kita lebih banyak ekspor. Jadi Bapak Ibu sebagai penyuluh harus punya informasi bagaimana sih mendampingi petani-petani, kelompok tani binaan untuk melakukan ekspor. Benih ya, benih bukan produk konsumsi, ekspor benih. Nah, ini adalah alur ya yang harus dilalui oleh para pelaku usaha untuk melakukan ekspor dan impor. Sekali lagi, mudah-mudahan kita lebih banyak ke ekspor. Jadi pendampingan Bapak Ibu para penyuluh ini mendampingi kelompok-kelompok tani binaannya untuk melakukan ekspor ya. Sehingga ini kan bisa dilihat ya, prosesnya itu melalui online. Semua online ya, sehingga kita akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Jadi kalau online kan semua sifatnya digital ya, diajukan secara digital, secara online kepada ini tertentu ya, mekanisme tertentu. Nah, inilah alurnya ya. Nah, bagaimana kita bisa mengizinkan ya ekspor atau impor benih ya? Ada beberapa hal. Kita bicara ekspor dan impor ini disatukan oleh saya ya. Kalau kita ingin bicara ekspor ya, nah kita harus memastikan bahwa benih di dalam negeri cukup. Ya, demikian juga impor. Kalau benih di dalam negeri cukup untuk komoditas tertentu, nggak perlu kita impor. Nah, kalau benih di dalam negeri kurang, jangan dulu ekspor. Penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Ya, menjamin ketersediaan. Benih harus tersedia secara cukup. Ya, untuk ekspor tentu meningkatkan devisa negara. Ya, untuk impor kita masih mengizinkan beberapa komoditas benih diimpor. Nah, ini untuk meningkatkan keragaman genetik. Tetapi impor itu hanya diizinkan 2 tahun masa periodenya. Setelah 2 tahun harus diadopsi, tadi direproduksi di sini. Ya, nah ini masih memungkinkan, tapi ada aturan yang impor itu nggak boleh terus-terusan impor. Kita nggak pinter-pinter. Kita impor, kita coba perbanyakan di sini, sehingga setelah diadopsi, kemudian setelah kita reproduksi ulang, nah kita bisa mendapatkan benih yang sudah di benih introduksi tadi sudah kita sesuaikan ya dengan perbanyakan untuk kita daftarkan sebagai benih lokal ya. Nah, kemudian menumbuh kembangkan institusi benih dalam negeri. Nah, itu ya impor ya masih lah. Kenapa kita masih mengizinkan impor dalam
jumlah terbatas karena harapannya impor ini dapat memacu semangat ya industri benih di dalam negeri untuk semakin berkembang ya, benih-benih yang diimpor diintroduksi di sini ya, direproduksi kembali hingga menjadi benih lokal. Nah ini tujuan tadi pemasukan itu berarti impor ya. Nah harus ada untuk harus memenuhi persyaratan ini. Jadi kami nggak mungkin sembarangan memenuhi atau mengeluarkan izin-izin impor. Kalau izin ekspor ya tentu kami ingin sebanyak-banyaknya mengeluarkan. Tapi izin impor ada banyak pembatasan-pembatasan yang kita lakukan agar tidak banjir komoditas impor. Termasuk inilah ya tujuannya harus jelas. Tujuannya harus masuk salah satu 6 ini. Kalau nggak masuk salah satu 6 ini nggak bisa kami terima untuk impor ya. Nah ini ya. Jadi kalau mau impor hanya untuk sebagai promosi boleh, tetapi nanti harus ada surat keterangan. Tapi mengurusnya juga sama tadi ya, melalui online. Nah ini ya, kami perlu membatasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak boleh lebih dari 2 tahun mau impor-impor terus. Kecuali benih itu tidak dapat diproduksi di Indonesia. Ya gimana lagi, kita punya kebutuhan, kita punya pasar, tapi nggak bisa diproduksi. Ya masih diizinkan untuk impor. Tetapi harapannya benih-benih ini bisa lah kita ya setelah 2 tahun kita coba, kita belajar terus bagaimana reproduksi benih tersebut. Akhirnya kita harusnya bisa melakukan perbanyakan benih tersebut, didaftarkan kembali sebagai benih introduksi ya. Nah kemudian pemasukan itu harus punya tujuan yang tadi ya, dan itu pun dibatasi. Nggak boleh, sekali lagi nggak boleh itu asal masuk. Kalau kalau impor nggak boleh, kalau ekspor tadi kita akan membesarkan, meningkatkan nilai volume ekspor ya. Nah ini untuk ekspor ya, untuk ekspor seperti ini ya. Bagaimana sih kita untuk ekspor, apakah dibuka seluas-luasnya Bu? Iya, tetapi tetap harus ada aturan yang diikuti. Yang terpenting adalah kita tidak boleh sembarangan mengekspor sumber daya genetik kita. Maksudnya apa Bu? Tanam di mana? Oh ya, benih-benih yang tersedia di kita ya, di ini benih-benih tanaman hias utamanya itu nggak bisa sembarangan kita keluarkan. Nanti orang-orang luar negeri misalnya pinter, dia mereproduksi, dia memperbanyak, jadi diakui ini tanaman kita. Nah ini ada mekanisme khusus ya kami untuk menjamin sumber daya genetik yang tidak semudah itu. Benih bisa keluar, tanaman-tanaman hutan yang dilindungi ya, plasma nutfah kita terus bisa diimpor, diekspor begitu saja, tidak bisa. Ada, kalau dia tidak termasuk binaan horti tadi yang 604, dia tidak termasuk itu. Nah kami harus minta izin dulu kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan Lingkungan Hidup. Ini termasuk genetik kita nggak? Ini sumber daya genetik boleh nggak keluar? Kalau kata Lingkungan Hidup, oh tidak boleh kata kementeriannya. Ini nggak boleh, ini dilindungi, ya nggak boleh keluar. Ya, itu dibatasi oleh kita ya. Nah ini, kenapa sih membatasi Bu? Kenapa sih nggak dibuka seluas-luasnya? Loh, jangan sampai merugikan kepentingan nasional. Tidak mengeluarkan benih yang bersumber dari wilayah kita. Ya, tetuanya itu ya. Nanti di sana diperbanyak, di luar diakui oleh orang luar negeri. Enggak, jangan sampai ini terjadi. Tidak mengeluarkan benih untuk keperluan menghasilkan produk hortikultura turunannya. Tak boleh ini. Jadi harus hati-hati nih kami menjaga juga agar benih-benih tersebut tidak mudah keluar ya, benih-benih yang kita lindungi. Ya, nah ini siapa saja yang boleh melakukan ekspor? Badan usaha boleh, pemerhati boleh, ya, produsen boleh, tetapi harus mendapatkan izin dari Menteri Pertanian. Untuk tanaman yang dilindungi harus mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dan KHK. Ya, nah ini kelembagaan benih, kemudian ada beberapa kelembagaan benih di Indonesia. Ya, ada balai yang memproduksi benih ya di provinsi. Kemudian apa yang dikerjakan? Nah, ini ya barangkali Bapak Ibu, apa sih balai benih itu? Kok ada balai benih, ada kantor balai benih? Nah, balai benih ini akan memproduksi benih, mengkoleksi plasma nutfah, menjadi tempat rujukan, tempat belajar bagi petani, penangkar, dan mensosialisasikan teknologi-teknologi terbaru. Ya, kemudian ada balai pengawasan dan sertifikasi benih. Ini yang Bapak Ibu, saya sambil jalannya karena saya harus terima Pak Menteri. Yuk, nanti diambil aja laptop. Oke. Nah ini ada balai
pengawasan dan sertifikasi benih. Nah, ini juga memiliki tupoksi tadi, mengeluarkan sertifikat, kemudian melakukan pengawasan, memberikan label kepada label kepada benih-benih yang sudah didaftarkan gitu ya. Kemudian melakukan uji adaptasi, observasi, melaksanakan penilaian pohon induk. Nah, ini juga kami butuh bantuan Bapak Ibu nih. Bapak Ibu penyuluh nih yang punya informasi, misalnya di kabupatennya, di desanya ada pohon induk misalnya, durian misalnya ya, pohon induk mangga, lengkeng misalnya ya, durian nih yang sedang kami cari. Bapak Ibu bisa mengusulkan ya untuk pohon induk tersebut dinilai ya. Bentar. Bentar. Oh, maaf tadi belum di unmute ya, mohon maaf. Jadi ada seperti itu ya, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk membuat mendampingi para produsen, bisa untuk kalau produsen mau mau mendaftarkan varietas benih barunya itu loh di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Bentar. Oke. Kemudian, nah ini mengenai sertifikasi benih ya. Ini udah di-unmute ya, suara saya masih terdengar ya. Maaf ini keterbatasannya. Masih oke. Ya. Jadi ini tadi sebenarnya sudah saya ulas ini mengenai sertifikasi benih. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk mensertifikasi benih. Ada melalui pengawasan, ada melalui sistem manajemen mutu ya. Kemudian ada melalui pengujian SNI dan penilaian produksi. Nah ini tadi kalau yang pengawasan itu bisa dilakukan oleh Balai Pengawasan, sedangkan kalau yang sistem mutu ini ada aturannya, ada sistem manajemen mutu ya berdasarkan Permentan 23 tahun 2021. Jadi maksudnya ini utamanya kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi benih saset ya, benih biji dalam saset. Ini perusahaan tersebut mengajukan sertifikat sistem manajemen mutu, sehingga nanti ada proses audit terhadap perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut lolos audit, perusahaan tersebut bisa memberikan sertifikat kepada benih-benih yang dia produksi. Tidak perlu dia bawa ke Balai Pengawasan di Balai BPSP untuk mengeluarkan sertifikat, tetapi perusahaan itu sendiri bisa memberikan sertifikat terhadap benih hasil produksinya. Nah, siapa lembaga yang bisa memberikan sertifikat kepada perusahaan-perusahaan benih yang tadi ya, benih saset utamanya, untuk dia bisa mensertifikat benih hasil produksinya? Ini ada namanya lembaga
sertifikasi sistem manajemen mutu benih ya. Nah, ini memang ada di Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan ya untuk benih-benih tanaman pangan, dan ada di Direktorat Perbenihan Hortikultura ya. Nah, ini tadi lembaga ini juga sudah mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi para perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa mensertifikat benih yang diproduksi oleh perusahaan tersebut ya. Nah, ini tadi pengawasan peredaran. Mohon Bapak Ibu, karena sudah mendengarkan penjelasan saya saat ini, mohon dipahami bahwa kita semua harus menjamin bahwa benih-benih yang beredar adalah benih-benih yang bermutu. Jaminannya adalah apa? Jaminannya benih tersebut harus tersertifikasi maupun diberikan label ya oleh lembaga sertifikasi dan pengawasan benih. Nah, ini labelnya seperti ini contohnya ya. Ini label ini memberikan jaminan mutu kepada benih tersebut, karena proses mendapatkan label ini tidak mudah. Ini ada mekanismenya, ada waktu yang cukup panjang yang harus dilalui oleh para produsen mendapatkan benihnya. Jadi tidak saya punya benih datang terus tolong kasih sertifikat, tidak seperti itu ya. Ada prosesnya, mekanismenya. Nah, ini tadi kenapa sih atau bagaimana sih benih bisa mendapatkan sertifikat dari lembaga kebenihan? Itu ada persyaratan teknis minimal. Acuannya adalah persyaratan teknis minimal. Apabila benih sudah memenuhi persyaratan teknis minimal, ya ini berdasarkan Permentan nomor 42 tahun 2019. Nah, ini langsung bisa diberikan sertifikat benih ya. Nah, ini alur perbenihan ya, saya agak mengacak ya materinya, tetapi ini sebenarnya semuanya sudah bisa Bapak Ibu ikuti. Ini ada skemanya, skema pengembangan siapa saja sih pemangku kepentingan di dalam perbenihan hortikultura, prosesnya apa saja sih, ingin mengajukan satu varietas, pendaftaran varietas. Nah, ini urutannya ya. Peraturannya apa saja, ini sudah saya sampaikan. Ya, ini lanjutannya. Jadi ini secara umum, kami rintas skema alur pengembangan perbenihan hortikultura seperti ini, siapa pemangku kepentingannya, prosesnya seperti apa, peraturannya apa, dan seperti ini. Ya, sehingga semua yang kami lakukan tentu ada landasan hukumnya. Semua yang dilakukan tentu untuk menjamin masyarakat atau kelompok tani mendapatkan benih-benih yang bersertifikat. Ya, ini tata urutan prosesnya. Baik Bapak Ibu, itu sepertinya materi yang bisa saya berikan. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Mohon maaf saya tidak bisa maksimal ini karena memang sedang ada kegiatan di Ijen Horti, sehingga ini menunggu kehadiran Pak Menteri. Jadi mungkin hanya beberapa pertanyaan bisa saya respon sebelum Pak Menteri datang ke tempat ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inti, di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk memberikan materi kepada kita. Izin Ibu untuk pertanyaan mungkin 1-2 ya Bu ya. 1 atau 2 pertanyaan. Teman-teman Sobat Tani bisa langsung raise hand. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya karena sepertinya Ibu Inti ini akan ada aktivitas lain. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada Pak Iswadi dari Kota Palopo. Selamat pagi, Bapak. Suaranya belum terdengar, Bapak. Bisa di-unmute? Boleh di-unmute? Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, kurang keras sedikit. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Direktur yang saya hormati, Ibu Moderator, serta Bapak yang saya tidak tahu namanya, mohon maaf Pak, yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, walaupun hanya sebentar saja karena ada kepentingan Ibu Direktur. Jadi permasalahan, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur sangat menarik mengenai benih hortikultura. Jadi saya merasa simpatik sehingga kami bisa menunjukkan sedikit pertanyaan. Mengingat sekarang ini adalah masa El Nino, tentu ada beberapa kendala untuk mengenai
benih. Sehingga terkadang biasa kalau kita melakukan budidaya, melakukan penanaman benih, biasa pertumbuhannya tidak optimal. Apalagi di masa sekarang ini adalah masa El Nino, kurang air. Jadi sehingga terkadang pertumbuhan benih itu tidak optimal. Yang saya mau pertanyakan di sini, apakah itu bibit-bibit yang sudah, benih-benih yang sudah bersertifikasi dan berlabel itu sudah ada jaminan bahwa dia tahan terhadap kekeringan? Kalau seumpamanya kita gunakan pada saat sekarang ini, tahan terhadap serangan hama. Karena El Nino sekarang ini tentu banyak menimbulkan serangan hama. Saya kira cuma itu, hanya sekedar pertanyaan yang singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, langsung saya jawab ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, jadi begini, bagaimana suatu benih itu tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap air yang berlebihan atau tahan terhadap hama penyakit, itu adalah ditentukan oleh varietasnya, Pak. Varietas yang memang varietas yang memang sudah ditemukan, misalnya oleh Badan Litbang dulu ya, atau oleh produsen yang sudah mendaftarkan benihnya. Di dalam keterangannya ada benih itu harus punya keunggulan, Pak. Salah satu keunggulan itu misalnya tahan kering, tahan air. Nah itu tahan hama penyakit itu ada, Pak. Jadi kalau Bapak tadi bagaimana bisa menjamin? Ya itu tadi Bapak beli benih-benih yang sudah terdaftar. Nanti Bapak bisa dasar informasi apa keunggulan dari benih tersebut. Atau Bapak cari misalnya informasi kepada balai benih. Saya ingin benih-benih yang tahan kering gitu ya. Nah, kalau itu terdaftar bisa dicek, Pak. Mohon izin sebentar. Mbak Dina. Bapak Profesor Dr. Haji Syamul Yasin Limpo, MH, MFI, MH. Bapak dan Ibu mohon tunggu sebentar ya, karena ada di Dirjen. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Pertanian untuk meninjau display soda UMKM. Kami langsung ke Pak Menteri ya. Izin Bu, Pak suara saya sudah terdengar. Baik. Jadi ini adalah ini semuanya betul-betul intervensi dari Kementerian Pertanian. Ya, sudah terdengar suara saya? Memang dikapilah langsung dari pusat ke daerah, Pak. Nah, ini langsung aja kami langsung ke yang bagian cabai. Tadi penjelasan saya apakah bisa dipahami? Cabai itu hilirisasi mengenai benih-benih yang bertahan kering ya, kemudian tahan hama penyakit, itu tergantung dari pendaftaran varietas yang dilakukan oleh produsen. Karena pada saat kita menerima pendaftaran varietas itu harus punya keunggulan. Nah, salah satu keunggulannya adalah tahan kering, tahan hama penyakit, seperti itu. Ya. Kalau sudah dipahami, boleh ke pertanyaan lain. Plus minus ada 22%, Pak, maksudnya ini tergantung harga bahan baku, Pak. Kalau bahan bakunya lagi murah, ya keuntungannya bisa sampai 50% lagi. Atau terganggu ya Bu ya, suaranya karena begini saya sedang ada acara ini. Jadi Bapak, yang ini dari ekspor
Bagaimana kalau mungkin ini kalau ada pertanyaan, ini aja Bu, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis, nanti disampaikan kepada kami dan kami nanti melalui Badan SDM bisa memberikan jawabannya gitu ya. Oke, baik, seperti itu. Ya, itu ya Bu. Saya mohon izin, mohon maaf sebelumnya karena ini sudah mulai acara jam 9.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon maaf dikarenakan narasumber kita hari ini ada acara kunjungan Bapak Menteri Pertanian ke Ditjen Hortikultura. Untuk selanjutnya, seperti tadi diinformasikan sama Ibu Inti, untuk pertanyaan mungkin dapat dibantu di kolom chat, nanti akan kita sampaikan. Oke, baik Bapak dan Ibu, di samping saya ada penyuluh pertanian pusat, Bapak Edi. Mungkin Bapak Edi mau memberikan komentar atau saran atau memberikan semangat menyapa Sobat Tani? Ya, halo Sobat Tani semua, penyuluh pertanian, pejuang pertanian yang luar biasa saya pikir. Dan hari ini sebenarnya topik kita sangat menarik ya. Faktanya adalah bahwa tadi sampai di atas 800 partisipan kita. Jadi sebelum tadi Bu Direktur berkegiatan, jadi mungkin saya bisa ulas kembali bahwa beliau menyampaikan informasi bahwa untuk kondisi El Nino seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, dapat mencari informasi atau melihat informasi yang terkait dengan varietas yang akan Bapak Ibu tanam, yaitu terkait dengan ketahanan terhadap kekeringan maupun keunggulan dalam hal untuk tahan terhadap penyakit. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu sekalian, cuaca akhir-akhir ini di mana-mana kita sudah banyak mendengar terjadi kekeringan. Namun demikian Bapak Menteri kita selalu menyampaikan bahwa ayo kita segerakan memanfaatkan air-air yang masih tersedia di sekitar kita untuk segera kita menanam tanaman yang sesuai dengan lahan di sekitar kita. Diharapkan dengan kita memanfaatkan semaksimal mungkin air-air yang tersedia, maka jaminan atas kecukupan pangan di sekitar kita dapat terus kita jaga. Jadi saya pikir itu Bu Happy. Baik, Bapak dan Ibu, ini juga hari itu. Jadi kiri kali ini nanti pertanyaan bisa diberikan di kolom chat. Oke, baik. Saya dan tim SPP pamit undur diri. Mohon maaf apabila pertama kita Hidayah. Selamat beraktivitas.